Oke, assalamualaikum. Balik lagi di FS Santuy. Jadi kali ini tuh kayak bakal mau bukan ngasih tahu sih, sharing aja gitu. Kan kemarin udah tuh diupload videonya cara ngelamar jadi kurir itu kemana. Nah terus udah oke kan, udah tahu nih caranya kemana. Sekarang tinggal disiapin apa-apa aja persyaratannya. Dan ini persyaratannya. Aku jadi bikin video itu bukan untuk kayak guruin atau so tau kayak gitu, atau mungkin kayak kurir udah pro banget. Gue juga newbie banget sih, masih baru banget gitu jadi kurir tuh. Sekarang juga baru coba nge-apply lagi. Jadi untuk persyaratannya tuh sebenarnya umum ya guys, kayak persyaratan lamaran biasa gitu, kayak KTP, ijazah. Biasanya ijazah tuh ditahan, ada yang ditahan sih, ada yang setahu saya sih ditahan ya, tapi kayaknya ada yang nggak juga. Karena kalau ditahan itu alasannya kita kan megang uang COD kan, masa nanti ngerinya kita bawa kabur uang orang, jadi ada jaminan yang ditahan di kita gitu. Dan insya Allah tuh itu nggak bakal hilang sih kalau jaminan. Terus kalau hilang juga biasanya ada ganti ruginya. SKCK tuh harus hidup ya, ini juga lumayan penting banget sih. Butuh buku rekening, buku tabungan, itu tergantung kalian jadi ngelamarnya di perusahaan apa. Biasanya beda-beda, ada yang khusus BCA, ada yang BNI, itu beda-beda. Terus untuk biasanya karena ini jadi kurir kan, ditambah SIM kalian dan STNK. SIM lu tuh harus dipastiin hidup ya, karena kemarin pernah tuh waktu interview, waktu diminta data aslinya ada SIM-nya yang mati. Itu repot, ntar harus bolak-balik lagi, nunggu lagi, itu lama banget, butuh waktu banget. Terus untuk STNK ya harus nama orang lain nggak masalah sih, misalkan nama kakak atau nama orang tua itu nggak masalah. Motornya juga yang penting sehat gitu. Biasanya sih 2015 ke atas tuh masih bisa kayaknya deh, yang penting masih sehat motornya gitu. Terus lengkap, biasanya sih no modif ya biasanya, tapi kalau udah jalan mah kadang-kadang ada yang modif juga nggak masalah sih kayak gitu. Untuk jenis motor sebenarnya sih umumnya orang-orang pada pakai Matic ya, karena enak kan, di depan tuh ada untuk bisa naro karungnya gitu kan, terus di belakang juga enak gitu. Tapi motor bebek juga ada, motor bebek juga biasa aja sih sebenarnya gitu, boleh. Terus untuk waktu itu pernah malah ada yang pakai motor fiction kalau nggak salah, jadi dia cuman muat di belakang doang pakai karung, karena kan depannya tanki kan dia. Nah itu agak repot sih, kasihan ngelihatnya gitu. Itu juga ada tuh kurir apa ya waktu itu ketemu, pernah ngobrol gitu. Untuk motor jadi nggak terlalu ada masalah ya. Nah selain kayak persyaratan umum tadi itu, persyaratan umum kalian kalau ngelamar kerja kemanapun, ditambah surat-suratnya kendaraan bermotor, pokoknya kendaraan buat kalian maju di jalanan kan. Terus yang khususnya itu dia yang dibutuhin, setahu saya nih ya, pengalaman saya kemarin itu harus siap fisik dan mental. Itu paling penting sih sebenarnya. Fisik tuh kayak, karena kan kita di jalanan kan, jadi panas hujan tuh harus ya siap gitu. Sempet kemarin ya ada teman beberapa tuh sakit dia, karena mungkin belum terbiasa, karena masih bersama-sama baru. Ya udah jadinya dia nggak persiapan, atau misalkan mungkin kaget, dia sakit 2 hari kayak gitu. Sakit, ada yang sakit sehari juga kayak gitu. Jadi bener-bener disiapin, kalau misalkan udah pulang ke rumah udah recovery, langsung istirahat kayak gitu, dipersiapkan. Terus untuk mental tuh ya kita bener-bener dipersiapkan juga sih, apalagi kalau misalkan, kalau untuk yang biasa kerja di lapangan sih mungkin udah biasa ya. Cuman kalau untuk yang misalkan dari kantoran, dari office, terus masuk ke kerja lapangan, itu kan beda ya. Dari segi tadi tuh, kena panas kena hujan aja, kalau misalkan nggak kuat-kuat ya lumayan gitu, kerasa banget capeknya gitu. Ngerinya mental kita kan turun gitu. Kena mental bahaya bos. Nah terus rasa malu atau rasa malas tuh
nggak bisa gitu kalau misalkan jadi kurir itu susah, karena kan kita misalkan nggak tahu alamat, ya mau nggak mau harus tanya gitu. Kalau misalkan nomor HP-nya nggak aktif, ya kita harus mau dan nggak malu nanya ke tetangga atau ke orang di sekitar situ gitu. Itu sih yang paling penting, karena kalau misalkan ngandelin HP atau GPS aja susah sih kayaknya, karena kadang-kadang orang ngasih alamat semaunya, ngasih nomor HP kadang-kadang nggak aktif, kita ngechat jam 9 pagi dibalasnya siang kalau nggak sore kayak gitu. Itu bikin repot kurirnya sih, apalagi kalau misalkan ngirimnya ke daerah kayak yang pedalaman-pedalaman, waduh itu repot banget. Jadi siapin persyaratan biasa, siapin fisik, mental, semangat, keberanian juga harus tingkatkan. Apalagi kalau misalkan keberanian tuh maksudnya bukan berani kayak berantem gitu, itu kan beda lagi ntar. Karena biasanya kan kita cuma ngelayanin gitu, nggak kayak gitu sih. Maksudnya berani tuh kalau misalkan dalam artian tuh kita kan kerja sampai malam nih, nah terus kadang-kadang ada daerah tertentu kita ngelewatin kayak kuburan atau kayak kebun gitu atau hutan-hutan yang lumayan ngeri gitu. Nah itu di situ ya mau nggak mau, berani nggak berani harus dipaksain kayak gitu sih. Pernah kayak gitu kan, apalagi kalau misalkan yang ngambil 2 rit gitu, pagi dan sore. Nah itu biasanya kena malam tuh kena lah, bisa jam 7 atau jam 8. Sebenarnya sih masih siang, cuman kalau misalkan sepi juga jam segitu tuh udah agak ngeri gitu kan kadang-kadang kalau parno. Terus kehati-hatian dan kewaspadaan tuh harus tingkatkan juga, harus dipunya gitu, kita punya tuh. Karena jangan sampai lupa, kalau kita misalkan masuk ke gang-gang kecil yang nggak bisa diakses motor, otomatis motor kita ditaruh di depan. Dan itu hati-hati kalau misalkan barang mungkin kita udah nggak bisa kontrol ya, maksudnya ada yang ngambil atau enggak kayak gitu. Cuman kunci, kalau yang masih baru-baru tuh saya juga sering ninggalin kunci di motor tuh waktu itu. Untung masih ditemenin senior saya, diajarin kunci itu jangan lupa jangan ditinggalin di motor, karena kan bahaya kalau kita masuk ke gang kunci masih ngegantung di motor, ngeri gitu. Itu jangan sampai ketinggalan ya kalian tuh. Ya paling itu aja sih yang lumayan ibaratnya yang menonjol gitu ya, yang harus dipersiapkan. Oh, sama siapin kalau untuk awal banget gitu kan, kalian kan belum gajian, siapin lah untuk uang tuh untuk pegangan kalian, karena kan kalian nggak tahu nih kalau di jalan tuh motor kalian bisa mogok atau misalkan ban bocor. Nah itu kan kalau misalkan nggak ada uang ya agak repot, kalian jadi repot juga gitu, kasihan gitu. Itu aja paling. Kalau misalkan ada yang mau tanyain silahkan komen di bawah, nanti kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa mungkin nanti akan dicoba ditanyakan ke yang lebih senior. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.